Di balik tatanan hukum yang tegas, kadang tersimpan kisah-kisah kemanusiaan yang tak bisa diukur dengan aturan. Apa jadinya jika seseorang melanggar norma demi menyelamatkan hidup orang lain? Inilah kisah nyata yang mengguncang sebuah desa di Garut. Ketika seorang kepala desa memiliki 7 istri, publik heboh, media ramai, dan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, turun tangan langsung. Awalnya ini terlihat jelas, pelanggaran moral, penyalahgunaan jabatan. Tapi, semakin dalam ditelusuri, makin kabur garis antara benar dan salah, karena ternyata 7 pernikahan itu bukan soal nafsu, tapi tentang perlindungan, harapan, dan luka yang tak terlihat oleh mata. Siapkah Anda menyelami kisah yang penuh emosi, kejutan, dan dilema nurani? Mari kita mulai dari sebuah surat yang dikirim dari Bandung. Saat Kang Deddy Mulyadi memecat kepala desa di Garut karena memiliki 7 istri, publik gempar. Tapi di balik semua kontroversi, tersimpan kisah kemanusiaan yang menggugah hati. Mampukah hukum berdiri sejajar dengan nurani? Angin pagi menyusup lembut melalui jendela kayu ruang kerja Kang Deddy Mulyadi. Ia duduk tenang, menyeruput kopi hitam hangat sambil memandangi tumpukan berkas di mejanya. Rutinitas yang biasa, hingga matanya tertumbuk pada satu map berwarna coklat dengan stempel merah, urgent, pribadi. Ia mengernyit, membuka map itu perlahan. Laporan tertulis rapi di dalamnya, dengan lampiran berupa foto-foto dan kutipan berita daring. Kepala Desa Cisaruni, Kabene, Garut, diketahui memiliki 7 istri sah. Kang Deddy mendongak. Seketika udara terasa berat. Ia membaca ulang laporan itu, memastikan ia tak salah paham. 7 istri, bukan selingkuhan, bukan istri siri, tapi 7 perempuan yang masing-masing memiliki buku nikah sah. Dan semuanya tinggal di satu desa. Ia menggeleng pelan. Ini bukan soal agama saja, ini menyangkut moral, citra pejabat publik, dan kepercayaan rakyat. Gumamnya sambil mengetuk-ngetukkan pulpen ke meja. Nama kepala desa itu tertulis jelas, Arya Pramana. Ia belum pernah bertemu langsung dengannya, tapi beberapa laporan sebelumnya menyebut Arya sebagai pemimpin yang dicintai warga. Desa Cisaruni bahkan masuk 3 besar desa dengan tingkat kesejahteraan terbaik di kabupaten. Namun, laporan ini bisa meruntuhkan semua pencapaian itu. Sore itu juga, Kang Deddy memanggil staf ahlinya. Mereka duduk melingkar di ruang diskusi. "Apa yang kita tahu tentang Arya Pramana?" tanya Kang Deddy. Salah satu stafnya membuka tablet. Pendidikan tinggi, lulusan sosiologi UGM, terpilih 2 periode. Tidak pernah ada kasus korupsi, tapi, ya itu. Dia punya 7 istri, dan semua warga tahu. Bahkan katanya, rumah-rumah mereka berdekatan. Ruang itu hening sejenak. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Kang Deddy akhirnya berkata pelan, "Kalau rakyat tidak terganggu, kenapa ini jadi masalah besar?" Sang staf menjawab dengan ragu. "Karena Bapak, sebagai gubernur, tidak bisa tutup mata terhadap tindakan yang bertentangan dengan norma. Ini akan jadi presiden buruk kalau dibiarkan." Keesokan harinya, surat panggilan resmi dikirim ke desa Cisaruni. Sementara itu, jauh di kaki Gunung Cikuray, Pak Arya tengah duduk di beranda rumah sambil membaca koran. Saat seorang anak muda berseragam datang mengantarkan surat, ia menyambutnya dengan senyum tenang. Membuka surat itu, mata Arya mengeras sesaat. Ia tak terkejut, tapi juga tidak lega. Ia tahu, waktu untuk menyimpan rahasianya sudah habis. Pak Arya Pramana bukan kepala desa biasa. Ia bukan tipe yang duduk di kantor menunggu warga datang. Tiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah keliling kampung. Menengok warga yang sakit, melihat pembangunan saluran air, bahkan sekadar menyapa petani di sawah. Usianya 48 tahun, tapi gurat wajahnya seperti menyimpan usia yang lebih panjang dari sekadar angka. Tubuhnya tegap, suaranya tenang, dan yang paling dikenal, senyumnya yang tulus. Warga desa Cisaruni memanggilnya Pak Lurah, meski secara formal ia kepala desa. Namun satu hal yang tak pernah dibicarakan langsung, meski semua orang tahu. Pak Arya memiliki 7 istri. Ya, 7.
bukan satu pun yang sembunyi-sembunyi. Rumah mereka tersebar di sepanjang desa, tak berjauhan. Bahkan mereka sering terlihat saling mengunjungi satu sama lain. Anehnya, tak pernah terdengar kabar pertengkaran di antara para istri. Tak ada keributan, tak ada drama. Anak-anak mereka pun akur, saling menyapa dengan panggilan akrab. Warga tak habis pikir, tapi mereka juga tak bisa memprotes terlalu jauh. Pak Arya membawa banyak perubahan baik. Jalan desa diperbaiki, air bersih mengalir, anak-anak bisa sekolah hingga ke kota. Di mata warga, Pak Arya adalah pahlawan kecil mereka. Tapi di mata pemerintah provinsi, ia adalah teka-teki yang mengusik batas norma dan etika. Sore itu, di ruang tamu rumah istri pertamanya, Bu Hesti, Arya duduk termenung. Di meja, surat panggilan dari gubernur sudah dibaca berulang kali. "Mas mau berangkat ke Bandung?" tanya Bu Hesti pelan. Arya mengangguk. "Besok pagi, kau akan jelaskan segalanya?" tanyanya lagi, suaranya bergetar. Arya menatap istrinya yang telah mendampinginya selama 20 tahun. "Sudah waktunya." Bu Hesti diam. Matanya basah, tapi ia tersenyum. "Kalau mereka tahu alasanmu, mungkin mereka akan paham." Arya menggenggam tangan istrinya. "Aku tak menyesal menikah dengan kalian semua. Biar hukum menilainya, tapi niatku bukan untuk mencederai siapapun." Malam itu, Pak Arya berjalan dari rumah ke rumah, menyampaikan sendiri kepada keenam istrinya bahwa ia akan pergi ke Bandung. Ia tak menjanjikan apa-apa, hanya berpesan agar mereka tetap bersama dan saling menjaga. Mereka mengangguk. Beberapa menahan tangis, tapi tak ada amarah di mata mereka. Yang ada hanya kepercayaan. Sementara di Bandung, Kang Dedi bersiap dengan agenda sidang etik kecil-kecilan. Ia tak tahu, yang akan ia hadapi bukan hanya seorang kepala desa dengan 7 istri, tapi seorang lelaki dengan 7 janji yang tak semua orang bisa mengerti. Desa Cisaruni mungkin terlihat seperti desa biasa. Sawah menghampar, suara ayam bersahutan, dan bau kayu bakar menyatu dengan angin pagi. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, tersembunyi 7 rumah yang saling terhubung oleh satu nama. Arya Pramana. Setiap rumah memiliki ciri khas masing-masing, mencerminkan kepribadian penghuninya. Rumah pertama milik Bu Hesti, istri pertama. Ia yang tertua dan paling dihormati. Warga menyebutnya Bu Lurah, dan walau ia tak pernah memamerkan kekuasaan, wibawanya cukup membuat anak-anak segan dan ibu-ibu kagum. Ia seperti pondasi, tempat semua istri lain bersandar saat badai datang. Rumah kedua dihuni Rina, perempuan ceria yang dulu pernah jadi bidan desa. Wajahnya selalu tersenyum, tapi hanya sedikit yang tahu ia pernah hampir menikah dengan pria yang meninggalkannya di altar. Saat itu, keluarga Rina nyaris menjual rumah karena malu. Arya datang sebagai penyelamat, menawarkan pernikahan tanpa paksaan. Rumah ketiga, milik Lilis, wanita pendiam yang dulunya korban KDRT parah. Tubuhnya dulu penuh luka, jiwanya retak. Ia ditemukan oleh Arya di puskesmas desa. Ia tak bicara, seminggu penuh. Namun setelah dinikahi Arya, Lilis pelan-pelan bangkit. Ia kini membuka warung kecil dan tersenyum, meski tak pernah benar-benar tertawa. Di rumah keempat, ada Sari, mantan guru TK yang dibuang keluarganya karena mengidap epilepsi. Masyarakat menganggapnya tidak layak jadi istri siapapun. Tapi Arya melihat ketulusan dan kelembutan yang tak banyak orang miliki. Rumah kelima, Tia, janda muda dengan 2 anak. Suaminya meninggal dalam kecelakaan proyek. Saat dituduh pembawa sial oleh mertuanya, Arya hadir menampung Tia dan anak-anaknya. Bukan sekadar belas kasihan, tapi pengakuan atas haknya untuk tetap dihormati. Keenam, Yani, gadis yang hampir dijual ke kota oleh orang tuanya. Arya menyelamatkannya saat usianya masih 19, dan menikahinya bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pelindung. Terakhir, rumah ketujuh milik Maya, perempuan kota yang lari dari tekanan sosial setelah menjadi korban pelecehan. Ia datang ke Cisaruni, mencari tempat baru. Tak disangka, ia menemukan rumah dan keluarga. Meski tak serumah, para istri Pak Arya memiliki hubungan yang nyaris tak masuk akal. Mereka saling memasak saat hari besar,
saling menjaga anak masing-masing, bahkan menanam bersama di ladang belakang. Mereka bukan hanya istri, mereka seperti saudara, kata salah satu tetangga, Pak Mukidi, sambil mengangkat topi bambunya. Kalau bukan Pak Arya yang menyatukan, siapa lagi? Warga Cisaruni sudah lama tahu tentang 7 rumah ini. Tapi tidak ada satupun yang merasa terganggu, karena mereka melihat lebih banyak cinta dan rasa hormat daripada aib atau nafsu. Namun di luar desa, kabar ini jadi bahan omongan. Media mulai mencium isu ini. Wartawan datang, kamera menyala. Dan di Bandung, Kang Dedi sudah menyiapkan ruang pertemuan. Pak Arya kini dalam perjalanan. Dan 7 hati di Cisaruni menunggu, sambil berharap dunia luar bisa melihat dengan mata yang sama seperti mereka. Mata yang memandang dengan empati, bukan hanya hukum hitam putih. Gedung Pemprov Jawa Barat hari itu tak seperti biasanya. Beberapa awak media berkumpul di luar pagar, mencoba menggali informasi soal pertemuan tertutup antara Kang Dedi Mulyadi dan seorang kepala desa dari Garut yang belakangan jadi sorotan. Pak Arya tiba mengenakan kemeja putih sederhana, celana kain, dan peci hitam. Tak ada pengawal, tak ada pengacara. Ia datang sendirian, membawa satu tas jinjing berisi map dokumen dan setumpuk catatan kecil. Sementara itu di dalam ruangan, Kang Dedi telah duduk bersama beberapa staf hukum dan etik. Begitu Arya masuk, suasana menjadi sunyi. Tatapan mata menyelidik segera mengarah padanya, namun Arya tetap tenang. Ia menyapa dengan sopan, lalu duduk tepat di hadapan Kang Dedi. Pak Arya, buka Kang Dedi pelan. Bapak tahu alasan dipanggil ke sini? Arya mengangguk. Saya tahu Pak Gubernur. Baik. Kami tidak menghakimi, hanya ingin memahami. Tapi sebelum kami menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi, saya ingin mendengar langsung dari Bapak. Mengapa 7 istri? Suasana hening sesaat. Arya menarik napas panjang, lalu membuka mapnya. Ia mengeluarkan 7 lembar kertas, masing-masing berisi foto dan cerita pendek yang diketik rapi. Ia menggeser semuanya ke meja di hadapan Kang Dedi. Ini Pak, kisah mereka. Bukan untuk membenarkan, hanya untuk menjelaskan. Kang Dedi mengambil salah satu lembar. Di situ ada foto seorang perempuan dengan bekas luka di pipi. Di bawahnya tertulis, Lilis, korban kekerasan dalam rumah tangga. Tidak diterima kembali oleh keluarganya. Arya berbicara dengan suara tenang tapi mantap. Saya tidak menikah karena nafsu atau kuasa. Saya menikah karena mereka tidak punya tempat lain. Saya tahu saya melanggar norma. Tapi apakah saya harus membiarkan mereka terbuang? Saya tidak bisa, Pak. Seorang staf mencoba menyela. Tapi sebagai pejabat publik, Bapak jadi panutan. Apa jadinya kalau kepala desa lain meniru langkah Bapak? Pak Arya menatap staf itu dengan mata jernih. Kalau ada kepala desa lain yang ingin menolong perempuan terluka dengan cara yang lebih baik, saya akan senang hati menyerahkan jabatan ini sekarang juga. Kang Dedi terdiam. Ia menatap Arya lama, mencoba menilai lewat bahasa tubuh dan nada suara. Tidak ada pembelaan emosional, tidak ada usaha mempermainkan aturan. Hanya ada kejujuran yang sulit untuk disangkal. Namun hukum tetaplah hukum. Dan sebagai gubernur, ia punya tanggung jawab menjaga wajah pemerintah. Sore itu, Kang Dedi berdiri dan berkata tegas. Dengan berat hati Pak Arya, sesuai kode etik dan peraturan ASN, saya nyatakan Bapak diberhentikan dari jabatan kepala desa, efektif hari ini. Arya mengangguk pelan. Tak ada protes, tak ada air mata. Namun yang tumpah adalah air mata di Cisaruni ketika kabar pemecatan itu sampai. Di 7 rumah, 7 perempuan, menatap langit yang mendung, masing-masing merasa kehilangan seseorang yang bukan hanya suami, tapi penyelamat hidup mereka. Dan Kang Dedi, malam itu tak bisa tidur. Minggu pagi yang biasanya penuh suara ayam dan ibu-ibu menjemur pakaian, berubah menjadi sunyi di desa Cisaruni. Sejak kabar pemecatan Pak Arya menyebar, desa seolah kehilangan denyutnya. Warung Bu Titi tutup, suara tertawa anak-anak hilang. Bahkan, Pak Mukidi, yang biasanya cerewet soal harga pupuk, hanya duduk termenung di pos ronda sambil menatap jalan desa. Namun keheningan itu pecah ketika puluhan warga mulai berkumpul di balai desa. Tanpa komando, tanpa pengeras suara,
Mereka datang dengan wajah penuh tanya dan amarah yang tak tahu kemana harus diluapkan. Pak Arya bukan orang sempurna, tapi siapa yang lebih pantas dari dia buat mimpin desa ini? Suara Bu Rina. Salah, satu kader posyandu meninggi. Iya, kalau bukan karena Pak Arya, anak saya nggak mungkin kuliah di Bandung, sahut Pak Darto sambil mengangkat tangan. Warga satu persatu mulai menyuarakan kisah mereka. Tentang bagaimana Pak Arya memperjuangkan listrik untuk dusun terujung, bagaimana ia menyumbang hasil panennya untuk panti asuhan, dan bagaimana ia mengangkat harga diri perempuan yang sudah dianggap tak punya masa depan. Sementara itu, ketujuh istri Pak Arya diam di rumah masing-masing. Tapi luka mereka terasa nyata. Bu Hesti, yang biasanya kuat, akhirnya menangis di dapur. Rina mengurung diri, Lilis kembali membisu, dan Maya, yang tadinya sudah bisa tersenyum, kini hanya menatap kosong ke arah sawah. Sore harinya, rombongan warga naik 3 truk cold bag terbuka ke Bandung. Tujuan mereka satu, kantor Gubernur Jawa Barat. Membawa suara dari kaki Gunung Cikuray, membawa hati yang merasa dicabut paksa dari pemimpinnya. Di kantor gubernur, Kang Dedi sedang mengatur agenda ketika ajudannya berbisik. Pak, ada warga dari Garut. Ratusan orang. Wajah Kang Dedi mengeras. Ia turun sendiri ke halaman. Dan di sanalah ia melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Para petani, ibu-ibu, pemuda Karang Taruna, anak-anak sekolah, semua berkumpul di depan gerbang sambil membawa poster dari karton seadanya. Pak Arya bukan penjahat. Kami butuh pemimpin yang melihat kami. 7 istri, tapi satu hati untuk rakyat. Salah satu anak muda maju ke depan. Ia memperkenalkan diri sebagai Hafiz, Ketua Karang Taruna Desa. Pak Gubernur, katanya lantang, kami paham aturan itu penting. Tapi kalau aturan membuat orang baik harus disingkirkan, apa itu masih keadilan? Suara itu mengguncang hati Kang Dedi. Ia tak menjawab apapun. Ia hanya mengangguk dan masuk kembali ke dalam, sementara hatinya mulai bergeser. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kang Dedi memeriksa ulang keputusan yang sudah diketoknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, pula ia mulai bertanya dalam hati, apakah hukum tanpa hati nurani benar-benar cukup untuk mengatur manusia? Minggu pagi yang biasanya penuh suara ayam dan ibu-ibu menjemur pakaian, berubah menjadi sunyi di desa Cisaruni. Sejak kabar pemecatan Pak Arya menyebar, desa seolah kehilangan denyutnya. Warung Bu Titi tutup. Suara tertawa anak-anak hilang. Bahkan, Pak Mukidi, yang biasanya cerewet soal harga pupuk, hanya duduk termenung di pos ronda sambil menatap jalan desa. Namun keheningan itu pecah ketika puluhan warga mulai berkumpul di balai desa, tanpa komando, tanpa pengeras suara. Mereka datang dengan wajah penuh tanya dan amarah yang tak tahu kemana harus diluapkan. Pak Arya bukan orang sempurna, tapi siapa yang lebih pantas dari dia buat mimpin desa ini? Suara Bu Rina. Salah, satu kader posyandu meninggi. Iya, kalau bukan karena Pak Arya, anak saya nggak mungkin kuliah di Bandung, sahut Pak Darto sambil mengangkat tangan. Warga satu persatu mulai menyuarakan kisah mereka. Tentang bagaimana Pak Arya memperjuangkan listrik untuk dusun terujung, bagaimana ia menyumbang hasil panennya untuk panti asuhan, dan bagaimana ia mengangkat harga diri perempuan yang sudah dianggap tak punya masa depan. Sementara itu, ketujuh istri Pak Arya diam di rumah masing-masing, tapi luka mereka terasa nyata. Bu Hesti, yang biasanya kuat, akhirnya menangis di dapur. Rina mengurung diri, Lilis kembali membisu, dan Maya, yang tadinya sudah bisa tersenyum, kini hanya menatap kosong ke arah sawah. Sore harinya, rombongan warga naik 3 truk cold bag terbuka ke Bandung. Tujuan mereka satu, kantor Gubernur Jawa Barat. Membawa suara dari kaki Gunung Cikuray, membawa hati yang merasa dicabut paksa dari pemimpinnya. Di kantor gubernur, Kang Dedi sedang mengatur agenda ketika ajudannya berbisik, Pak, ada warga dari Garut. Ratusan orang. Wajah Kang Dedi mengeras. Ia turun sendiri ke halaman, dan di sanalah ia melihat pemandangan yang membuatnya terdiam.
para petani, ibu-ibu, pemuda Karang Taruna, anak-anak sekolah, semua berkumpul di depan. Gerbang sambil membawa poster dari karton seadanya. Pak Arya bukan penjahat. Kami butuh pemimpin yang melihat kami. 7 istri, tapi satu hati untuk rakyat. Salah satu anak muda maju ke depan. Ia memperkenalkan diri sebagai Hafiz, Ketua Karang Taruna Desa. Pak Gubernur, katanya lantang. Kami paham aturan itu penting. Tapi kalau aturan membuat orang baik harus disingkirkan, apa itu masih keadilan? Suara itu mengguncang hati. Kang Dedi. Ia tak menjawab apapun. Ia hanya mengangguk dan masuk kembali ke dalam, sementara hatinya mulai bergeser. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kang Dedi memeriksa ulang keputusan yang sudah diketoknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, pula ia mulai bertanya dalam hati. Apakah hukum tanpa hati nurani benar-benar cukup untuk mengatur manusia? Pagi itu, halaman Balai Desa Cisaruni dipenuhi warga. Tak ada panggilan resmi, tapi kabar bahwa Kang Dedi akan datang sendiri sudah lebih dulu menyebar seperti angin. Ibu-ibu membawa anaknya, bapak-bapak meninggalkan ladang, bahkan pemuda yang biasanya enggan terlibat pun hadir. Semuanya menunggu dengan harap, cemas, dan rasa ingin tahu. Pak Arya berdiri di pojok balai desa. Ia tak bicara banyak, hanya berdiri sambil memandangi sawah yang membentang di kejauhan. Di sisinya Bu Hesti menggenggam tangannya, erat, tulus, dan tanpa kata-kata. Keenam istri lain berdiri tak jauh, saling mendekap satu sama lain, seperti pelindung yang membentuk barisan. Mobil dinas berwarna hitam akhirnya berhenti di gerbang. Dari dalam keluar Kang Dedi dengan wajah serius, matanya menyapu seluruh warga. Ia berjalan perlahan ke tengah halaman, diikuti ajudan, tapi tak ada podium, tak ada mikrofon. Ia hanya berdiri tegak di tanah yang basah sisa embun pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tenang, tapi cukup untuk membuat semua diam. Beberapa hari lalu, saya mengambil keputusan memecat Pak Arya sebagai kepala desa karena alasan yang secara hukum tidak dapat dibantah. Tapi hari ini, saya tidak datang sebagai gubernur. Saya datang sebagai manusia yang ingin mendengar dan belajar. Suasana hening. Kang Dedi menarik napas, lalu melanjutkan. Ketika saya membaca kisah 7 istri Pak Arya, saya sadar saya sedang berhadapan bukan dengan pelanggaran, tapi dengan cinta. Dengan keberanian seorang lelaki yang menentang stigma demi menyelamatkan martabat perempuan, matanya mulai berkaca. Ia menoleh ke Pak Arya, lalu berkata, Pak Arya, saya mungkin tidak bisa mencabut surat keputusan yang sudah terbit, tapi saya bisa mengubah cara kami memandang Bapak. Ia menoleh ke warga. Saya tahu, ini bukan tentang membenarkan poligami. Ini tentang satu desa yang menjadi saksi bahwa niat baik kadang menyalahi aturan, tapi menyelamatkan banyak jiwa. Seorang ibu menangis. Anak-anak menggenggam tangan orang tuanya. Udara seperti menahan napas. Lalu, Kang Dedi melangkah ke arah Pak Arya. Ia mengulurkan tangan. Saya mungkin pernah keliru dalam menilai, tapi hari ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya. Bukan karena Bapak memiliki 7 istri, tapi karena Bapak menjaga mereka lebih baik dari banyak lelaki yang hanya punya 1. Pak Arya tak langsung menjabat tangan itu. Ia menatap lama, lalu mengangguk, dan perlahan menyambut tangan Kang Dedi. Tepuk tangan pecah, tangisan pecah, warga berpelukan, para istri menangis bersama. Hari itu, hukum dan hati bersatu dalam cara yang tak bisa ditemukan di buku undang-undang. Dan Kang Dedi belajar satu hal penting. Kebenaran bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keberanian melihat dengan mata hati. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan itu. Desa Cisaruni tak lagi menjadi bahan gunjingan, tapi justru jadi rujukan banyak kampus dan media. Beberapa jurnalis datang mewawancarai warga, ingin tahu bagaimana satu desa bisa begitu kompak mendukung seorang kepala desa yang telah dipecat. Tapi warga hanya menjawab dengan sederhana. Karena kami tahu siapa yang sebenarnya berdiri untuk kami. Pak Arya kini tak lagi menjabat kepala desa, tapi rumahnya tetap menjadi tempat berlindung.
bukan hanya bagi 7 istrinya, tapi bagi siapa saja yang butuh bantuan. Anak-anak muda masih datang minta arahan, ibu-ibu masih curhat soal bantuan dapur umum, dan bahkan petugas dari kecamatan sering bertanya pendapatnya soal pembangunan. Sementara itu, Kang Dedi tak tinggal diam. Pengalaman ini menggugahnya untuk membuat program baru, Forum Moral dan Kemanusiaan Desa. Sebuah ruang dialog antar pemimpin desa, tokoh adat, dan masyarakat tentang persoalan-persoalan sosial yang tak bisa hanya diselesaikan dengan hukum tertulis. Ia bahkan secara pribadi mengunjungi beberapa istri Pak Arya. Saat bertemu Bu Hesti, ia hanya berkata lirih, "Terima kasih sudah menjadi kuat di saat banyak orang memilih pergi." Dan Bu Hesti hanya menjawab dengan senyum sederhana, "Kadang cinta memang tak harus dipahami, cukup dijaga." Anak-anak Pak Arya, yang sebelumnya enggan sekolah karena ejekan teman-temannya, kini mulai semangat kembali. Mereka bahkan jadi lebih percaya diri karena tahu bahwa ayah mereka tidak sedang dihina, tapi sedang dihormati oleh banyak orang. Pada suatu malam, Kang Dedi kembali datang ke Cisaruni. Tapi kali ini, bukan sebagai gubernur, melainkan sebagai sahabat. Mereka duduk di beranda rumah kayu Pak Arya, minum kopi bersama, memandangi lampu-lampu rumah yang mulai menyala satu persatu. "Pak Arya," ujar Kang Dedi sambil menatap langit, "kalau semua pemimpin seperti Bapak, saya tak akan banyak kerja." Pak Arya tertawa kecil, "Kalau semua pemimpin seperti Kang Dedi, saya nggak perlu repot turun ke jalan." Keduanya tertawa. Tak ada lagi beban antara mereka. Hanya dua pria yang tahu bahwa di balik jabatan dan aturan, ada satu hal yang jauh lebih besar, kemanusiaan. Dan malam itu, di desa Cisaruni, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi ada satu perbedaan kecil. Orang-orang kini tak lagi menilai dari jumlah istri, tapi dari seberapa besar hati seorang lelaki untuk menjaga semuanya.